Dunia maya baru saja dibuat heboh oleh kemunculan video sebuah bola api hijau misterius di atas langit kota Buenos Aires, Argentina. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 9 malam waktu setempat akhir Juli kemarin. Jatuhnya bola api yang diduga sebagai meteor selama 10 detik ini berhasil terekam oleh beberapa orang. Di internet, netizen menggunakan hashtag Cielo Verde di setiap postingan atau komentar yang berhubungan dengan jatuhnya meteor di Argentina ini. Dalam bahasa Spanyol, Cielo Verde sendiri berarti langit hijau. Menurut manajer dari Pusat Observasi Benda Luar Angkasa di Sydney, Jeffrey Wyatt, bola api hijau ini disebut 99% adalah meteor. Jeffrey menjelaskan, bila warna hijau ini muncul akibat gesekan antara meteor dengan oksigen yang ada di atmosfer. Wajah seorang pria di Tiongkok berubah seperti balon setelah digigit oleh seekor raja nyamuk di tempat kerjanya. Wajah pria yang dikenal sebagai Zhang yang berusia 30 tahun ini sudah membengkak selama 2 bulan sehingga dia tidak bisa membuka matanya. Ia telah pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, tetapi dokter tidak dapat mengobatinya. Zhang didiagnosis menderita neonatal skleroderma yang menyebabkan permukaan wajahnya mengeras dan menebal. Namun setelah menjalani tes darah, dokter menemukan organ internal serta tubuh pria ini berada dalam kondisi stabil. Dokter menyarankan Zhang untuk mengompres wajahnya dengan benda dingin untuk mengurangi pembengkakan yang dihasilkan. Jangan sekali-sekali menganggap remeh profesi pengurus pemakaman. Buktinya di Jerman diadakan kontes kecantikan bagi mereka yang bekerja di pemakaman. Dari kontes kecantikan ini keluar sebagai juara wanita cantik bernama Rachel Max. Perempuan ini merupakan pemilik penyedia jasa pemakaman yang berbisnis bersama suaminya di Lahem, Baden-Württemberg. Wanita yang diberi gelar Miss Farewell ini awalnya penasaran dengan kontes kecantikan unik tersebut. Ia lantas mengirimkan foto dirinya. Tak diduga, ia mengalahkan 46 peserta perempuan dan berhasil mendapatkan suara terbanyak. Rupanya mata besar berwarna coklat dan senyum manisnya memiliki peran penting dalam kemenangannya. Seorang ibu bernama Ella Herawati berusia 35 tahun kini tengah berjuang sendirian di jalanan Ho Chi Minh, Vietnam. Ia sibuk membagikan pamflet bergambar anaknya sembari bertanya kepada pejalan kaki di mana anak berumur 4 tahun itu berada. Sudah berminggu-minggu Ella mencari anaknya Cecilia yang dibawa lari mantan suaminya pada 15 Juli lalu di sebuah hotel. Cerita bermula saat Carl Werner, mantan suami Ella, menelpon Ella. Meski sudah bercerai, warga negara Amerika ini ingin bertemu dengan anak kandungnya, Cecilia. Carl meminta Ella mengunjunginya di Vietnam. Ia pun berpura-pura terkena kanker tulang dan akan meninggal. Jadi ia ingin bertemu dengan anaknya. Ella tak menyangka ternyata Carl memperdayainya. Tak disangka setelah Carl mengajak Ella dan anaknya berlibur ke pantai, Ella justru menemukan kenyataan Cecilia dibawa lari oleh sang mantan suami. Carl membawa kabur Cecilia dari hotel saat Ella tengah menikmati spa. Dalam rekaman kamera CCTV, Ella juga melihat saat Carl merampok dan membawa Cecilia. Carl dibantu oleh seorang wanita cantik yang belakangan diketahui sebagai kekasih Carl. Dari catatan polisi, memang wanita itu kriminal. Segera saja Ella melaporkan mantan suaminya ke polisi. Namun lagi-lagi hasilnya sia-sia. Ia mencoba menghubungi kedutaan besar Amerika di Vietnam, namun tak berhasil. Ella kemudian diberi saran oleh pengacaranya agar membagi-bagikan pamflet dan flyer pencarian anak. Pencarian ini sempat membuahkan hasil. Salah seorang warga pernah melihat Cecilia di salah satu apartemen di Ho Chi Minh. Namun saat polisi menggerebeknya, mereka sudah kabur. Setelah
Sebelumnya gelombang panas sempat melanda India dan Pakistan pada Mei dan Juni lalu, kini giliran Tiongkok yang terkena anomali cuaca tersebut. Biro Meteorologi Shanghai melaporkan anomali ini telah berjalan dalam 10 hari terakhir dengan suhu mencapai hampir 39,2 derajat Celcius. Akibat dari gelombang panas ini, sebuah telur ayam kini bisa dengan mudah dimatangkan di atas aspal dalam waktu 15 menit. Tidak hanya gelombang panas yang menerpa negeri tirai bambu ini, topan Saudelor dikabarkan juga akan singgah di Cina dengan mengubah cuaca panas dengan hantaman curah hujan yang tinggi. Cerita menarik datang dari Aljazair. Seorang pria yang baru menikah sehari langsung melayangkan gugatan terhadap sang istri. Tak tanggung-tanggung, pria ini bahkan meminta sang wanita membayar ganti rugi sebesar $20.000 atau setara dengan 270 juta rupiah di pengadilan dengan tuduhan melakukan penipuan. Sang pria malah menduga sang istri adalah seorang pencuri yang tiba-tiba muncul di dalam apartemennya. Ia merasa penampilan pasangannya itu sangat berbeda jelang malam pertama. Ia tidak bisa mengenali istrinya karena tidak lagi menggunakan perias wajah. Pria yang tidak disebutkan namanya ini menuntut uang ganti rugi dengan alasan terpukul secara psikologis. Melihat fisik istrinya sangat berbeda dari bayangannya selama ini. Di Tiongkok ternyata ada pasar jodoh, tepatnya di ibu kota Beijing. Bukan para pencari jodoh yang menjajakan kemampuan diri mereka, melainkan orang tua yang menawarkan anaknya pada orang di pinggir jalan. Data diri anaknya ditempel di payung-payung di pinggir jalan, berharap ada yang tertarik menjadikan anak mereka sebagai menantu bagi para pejalan kaki. Mereka berada di sekitar taman rakyat dan menawarkan berbagai kemampuannya, tinggi tubuh, serta kendaraan yang dimiliki anaknya yang dituliskan pada kertas atau layar komputer. Pasar ini bertujuan untuk menemukan pasangan yang tepat bagi anak mereka. Pasar ini akan ada setiap akhir pekan di Taman Rakyat Tiongkok, dari pagi hingga pukul 5 sore. Dengan adanya pasar jodoh ini, para orang tua kedua pencari jodoh dapat bertemu. Pasar jodoh ini dibuat oleh para orang tua, lantaran mereka merasa anaknya terlalu sibuk bekerja, sehingga tidak aktif mencari pasangan hidup. Sejumlah gerbong kereta terlihat bergelimpangan usai tergelincir di wilayah Madhya Pradesh, India pada Rabu 5 Agustus lalu. Dua kereta ekspres India mengalami kecelakaan fatal setelah melintasi jalur rel yang rusak pasca terendam banjir. Insiden kecelakaan pada dini hari ini telah melewaskan 21 penumpang. Petugas segera melakukan evakuasi untuk menolong penumpang yang masih terjebak di dalam gerbong yang tergelincir. Kepala Menteri Negara Bagian Madhya Pradesh India, Shivraj Singh Chauhan, sempat hadir menyaksikan langsung ke lokasi kejadian kecelakaan kereta tersebut bersama ribuan warga setempat. Wilayah India memang tengah mengalami banjir beberapa hari terakhir. Sudah menjadi rahasia umum, masyarakat Korea gemar melakukan operasi plastik untuk mempercantik fisiknya. Namun tren operasi plastik di Korea sudah bergeser. Masyarakat Korea kini gemar mengoperasi anjing kesayangan mereka. Lim adalah salah satu pemilik anjing yang meyakini operasi plastik telah mempercantik anjingnya. Dari pengakuan Lim, operasi plastik ini ditawarkan oleh dokter hewan saat ia membawa anjing berumur 5 bulan itu untuk vaksinasi. Saat itu dokter hewan menyarankan agar Lim menjalankan operasi plastik anjing karena anjing Lim dinilai tidak cantik. Dari penjelasan para dokter, biasanya prosedur operasi yang dijalani anjing meliputi operasi pembesaran mata, meninggikan kuping, botox, menghilangkan kerutan, dan menambahkan kelopak mata. Selain itu, dokter hewan juga dapat menghilangkan lemak dan membuat perut anjing menjadi lebih rata dan terlihat indah. Untuk mendapatkan operasi ekstrim ini, sang majikan harus merogoh kocek paling sedikit $60 atau sekitar Rp800.000. Tentu saja fenomena sosial ini menuai banyak kritik, khususnya dari pencinta hewan. Meskipun banyak dokter hewan yang menilai operasi ini aman,
Praktek ini tetap dikategorikan sebagai kekerasan terhadap hewan. Ada fenomena yang tidak biasa terjadi di Inggris baru-baru ini. Semut terbang yang tak terhitung jumlahnya menyerang negara Inggris. Mulai dari artis sampai warga sipil biasa diserang dan merasa terganggu dengan semut terbang yang tiba-tiba keluar dari tanah. Selebriti Eamonn Holmes berkicau di akun Twitternya menghabiskan waktu di Totteridge, London Utara. Adakah tempat yang tidak diserang semut terbang? Jumlah mereka jutaan. Yang lainnya menyahut bahwa mereka merasa semut-semut tersebut menempel di rambut dan rumah-rumah mereka. Para ahli mengatakan fenomena ini terjadi karena cuaca lembab di Inggris. Cuaca lembab yang tidak kunjung hujan membuat para semut terbang keluar dari sarangnya di tanah. Para ratu semut di saat ini akan mencari pasangan. Setelah kawin, biasanya semut ini akan berjatuhan ke tanah dan mencari sarang baru. Para ahli juga menenangkan penduduk agar tidak panik karena semut ini hanya serangga taman yang tidak membahayakan. Pemirsa, itulah berbagai peristiwa unik dan menarik yang terjadi selama sepekan versi On The Spot.